Tapi sekali lagi, kita bilang ini untuk supaya jangan salah. Jadi kalau karena aduh saya itu, kalian tahu saya bilang ini bukan untuk mau serang kalian ya. Sama sekali enggak. Untuk supaya jangan salah bilang, karena kita mau bilang yang benar. Walaupun saya enggak bilang sekali jelek, apa. Tapi ini bisa saja karena kalian nggak ngerti waktu kalian bilang ini, oke? Bukan karena kalian punya motif jahat. Sekali lagi, bisa gitu? Bisa. Setuju dengan covenant kita? Setuju. Waktu kita berdoa, nomor satu, kita berdoa kepada Bapa, bukan kepada anak. Tuhan disajarkan itu, kita berdoa kepada Bapa. Bapa sumbernya. Lalu Bapa berikannya melalui anak. Kalau saya minta kepada anak, saya menyangkal bahwa Bapa sumber. Kalau saya minta kepada anak, artinya anak sama dengan God. Kalau saya minta lewat anak, artinya nggak ada perantara. Gitu. Tuhan bilang apa? Bapa kami di surga. Apakah dia bicara tentang dirinya atau bapaknya? Bapaknya. Bapa, jangan Tuhan Yesus. Nah, tutup doa itu dengan di dalam nama Tuhan Yesus, artinya saya minta berdasarkan Kristus punya kebaikan, bukan saya punya kebaikan. Saya minta berdasarkan Tuhan Yesus punya kehidupan sempurna, bukan saya punya. Kalau saya minta, kalau saya nggak bilang dalam nama Tuhan Yesus, yang saya bilang berdasarkan saya punya kebaikan, tolong kasih apa yang saya minta. Ya, jadi minta kepada Bapa berdasarkan anak punya kepatutan untuk terima. Oke? Jadi anak nggak ada yang anak minta kepada Bapa nggak diberikan, nggak ada. Karena dia nggak pernah berdosa. Dan dia anak Bapa. Tapi bukan hanya karena anak Bapa, karena dia memang nggak pernah berdosa. Dan semua yang anak minta ialah untuk buat yang benar agar tidak berdosa. Saya kalau minta nggak akan dijawab. Saudara-saudara kalau minta nggak akan dijawab. Karena permintaan kita itu penuh dengan kepentingan diri. Walaupun saya nggak tahu itu kepentingan diri. Makanya nggak akan dijawab. Jadi kalau saya minta berdasarkan karakter anaknya. Tapi nggak akan dijawab juga kalau saya nggak menurut anaknya. Jangan pakai nama anak. Lalu anak sendiri nggak di-obey. Apakah ngerti ini? Kayak gini ya. Saya di pintu gerbang. Saya mau masuk, Pak. Oh, apa dia punya password? Apa passwordnya? Saya nggak tahu ada password. Ya, cari tahu dulu lah passwordnya. Kalau dia bilang, passwordnya Saudara Konyep. Oh, Saudara Konyep. Siapa itu Saudara Konyep? Saudara Konyep lah. Bilang aja Saudara Konyep. Oke, masuk lagi. Apa password? Saudara Konyep. Sudah berapa lama kamu kenal dia? Saya nggak tahu siapa dia. Kenalan dulu. Tahu nggak buah kesayangannya? Ya nggak tahu lah. Kira-kira hanya bilang nama Tuhan Yesus tembus? Tidak. Kalau Tuhan Yesus sendiri saya nggak menurut, lalu mau pakai namanya? Mau gitu? Coba baca di Matius 7:21. Siapa membaca? Ibu Koni mungkin membaca. Matius 7:21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Wow, jadi bilang Tuhan Yesus udah mantap, udah pasti mantap Ibu Koni dengan bilang Tuhan Yesus. Tidak, Uncle. Oh no. Dia bilang apa? Apa gunanya bilang namaku kalau kehendak Bapakku enggak kau lakukan? Artinya mau secret nggak? Kalian mau secret? Ini nggak secret, saya mau bagikan aja sesuatu.
Mau tahu sesuatu enggak? Oh. Mau, bukan main. Mau, Pak. Kalau kalian mau pasti dijawab Bapa, pasti. Pastinya bukan main. Keterlaluan pastinya, nggak pernah nggak akan. Minta sesuai dengan kehendaknya. Sekarang pertanyaannya, apa kehendaknya Acilaka? Pantas nggak dijawab-jawab, benar nggak? Saudara kononnya buka Yohanes 17:17, tolong baca dulu. Kuduskanlah mereka di dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Artinya kamu harus dikuduskan oleh firman-Nya. Kan? Artinya kamu perlu dikuduskan, dibersihkan, dicuci bersih dari semua yang kotor oleh kebenaran firman. Nah sekarang 1 Tesalonika 4 ayat 3. Pak Ando boleh? 1 Tesalonika 4 ayat 3. 1 Tesalonika 4 ayat 3. Sebab inilah kehendak Bapa pengudusanmu supaya kamu terhindar dari percabulan. Kehendak Bapa ialah kamu dikuduskan. 17 Yohanes bilang kamu dikuduskan oleh firman Tuhan. Sekarang 1 Petrus 2 ayat 2. 1 Petrus 1 ayat 22. Oke. Ya. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh, saling mengasihi dengan segenap hati. Nah, jadi kita bisa lihat, kita disucikan, dikuduskan, dibersihkan dari semua hasil efek dosa dan dosa oleh firman Tuhan. Dan inilah kehendak Bapa kalau saya dibersihkan. Dan cara untuk dibersihkannya bukan untuk tahu yang benar. Walaupun penting untuk tahu yang benar, cara untuk saya dibersihkan itu yang adalah kehendak Bapa ialah waktu saya bikin apa yang Dia bilang. Di saat saya bikin, saya dibersihkan. Di saat saya tahu harus bikin dan enggak, di situ saya tambah kotor. Jadi kalau saya minta kepada Tuhan, Tuhan, berikan pengetahuan, berikan ini, tapi ada perintah yang enggak dibikin, Tuhan enggak jawab. Karena bukan itu kehendaknya. Tuhan punya kehendak ialah kamu menurut. Dan kalau kamu nggak menurut, Tuhan nggak akan kasih sesuatu kalau digunakannya bukan untuk menurut. Apakah saya punya alasan untuk nggak menurut? Bisa nggak diterima Bapak karena Bapak mengerti bahwa Bapak nggak tahu persoalan orang di dunia? Tidak. Saking sibuknya di surga dan surga jauhnya bukan main. Sorry ya, saya nggak tahu di surga sih begini, saya nggak tahu di dunia begitu. Oke, dalam hal ini bolehlah nggak menurut. Rupanya di dunia memang nggak mati kamu kalau menurut. Apakah begitu? Tidak. Namanya saya sudah tahu yang benar dan saya nggak bikin, Tuhan nggak jawab doa saya. Kecuali doa saya, Tuhan, saya mau menurut, berikan kuasa untuk menurut. Itu keterlaluan dijawabnya. Oke. Nah, sekarang ke bagian berikut ya, mengenai tutup. Tadi doa dibuka, tutup selalu di dalam nama Tuhan Yesus. Oke, dalam nama. Kenapa nama? Nama adalah karakter. Merit namanya. Artinya saya minta berdasarkan Tuhan punya hidup yang sempurna. Jadi berdasarkan Tuhan punya hidup sempurna lah saya minta, karena Tuhan bilang minta. Dengan catatan Tuhan Yesus lah passwordnya lah, boleh dikatakan itu. Saya nggak suka bilang password, tapi dengan bilang password mungkin kalian mengerti kan. Tuhan Yesus punya karakter lah. Karena Bapa hanya mau terima kalau dia lihat karakternya mantap.
siapa yang mantap selain Tuhan Yesus? Artinya kalau Tuhan Yesus bilang gini ya, kayak gini ya, terus bilanglah di pintu gerbang, dibilang gini, bilang sama dia punya satpam lah, kalau Stanley yang minta kasih masuk, kalau Gedi yang minta kasih masuk, kalau Bobby yang minta jangan kasih masuk. Okay. Bobby bisa bilang nama Tuhan Yesus 1000 kali nggak akan kasih masuk. Gedi dan Stanley bilang Tuhan Yesus masuk. Ngerti kan? Kenapa? Karena Bobby cuma mau pakai namanya saja tanpa mau menurut perintahnya. Ngerti nggak itu? Jadi kata di dalam nama Tuhan Yesus itu bukan magic. Bukan sudah pasti dijawab. No. Itu bukan pasti dijawab. Saya punya keinginan untuk melakukan kehendak Bapa dan mengikuti firman-Nya itu yang kenapa dijawabnya waktu saya bilang namanya. Bukan hanya karena namanya. Makanya tadi ada yang baca kan 721, Tuhan, saya nggak kenal kamu kan. Penyalah engkau dari sini. Nah, setelah saya pakai nama Tuhan Yesus, coba kita baca di Matius, di Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Oh man, come on. Kenapa nggak dijawab-jawab? Nggak memenuhi syarat 15:7, benar nggak? Apa syaratnya? Firman-Ku berdiam di dalammu. Kenapa itu menjawab? Firman kata lainnya apa? Spirit, roh. Dan rohlah yang akan bilang nomor 1. Rohlah yang akan mengungkapkan dosa saya. Lalu dia bilang apa yang kamu butuhkan, righteousness, dan make sure kamu sudah peroleh sebelum judgment, Yohanes 16:8. Cuma ambil 3 kategori. Jadi roh yang bilang apa yang kamu butuhkan. Nomor 1, roh yang bilang kamu punya dosa. Lalu apa solusinya? Jadi saya waktu minta berdasarkan apa yang roh bilang, kalau berdasarkan anjuran roh, kira-kira diterima nggak doanya? Okay. Jadi kalau saya minta sesuai dengan kehendak Bapa, dan kehendak Bapa itu diungkapkan oleh roh. Kalau rohnya, bagaimana caranya untuk roh berdiam dalam hati? Kan saya lihat, iya. Bikin. Kalau dia bilang bikin, kalau nggak dia bilang lalu nggak bikin, dia nggak berdiam. Dan kalau dia nggak berdiam, pantasan yang saya minta nggak sesuai dengan kehendak Bapa, makanya nggak dijawab. Dari mana saya tahu roh? Kata lain roh apa? Firman Tuhan yang dipelajari. Kalau saya jarang-jarang belajar, tahu nggak apa yang perlu diminta? Ya enggak lah. Masih mau cari tahu apakah dijawab atau enggak usah. Nah, setelah itu saya bilang nama Tuhan Yesus. Berdasarkan itu. Jadi jangan pakai nama Tuhan Yesus hanya waktu berdoa. His name is not magic word. Enggak, Bah. Karena ini kan ada orang 7 anak Skiva. Dan mereka melihat Rasul Paulus usir setan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya usir kamu iblis. Usir. Benar-benar iblis lari. Nah, tapi yang usir Rasul Paulus. Kalau Rasul Paulus yang usir, mereka nggak akan lari. Artinya orang-orang anak Skiva bilang, oh pakai nama Tuhan Yesus aja, pasti lari kan. Mereka juga gunakan, di dalam nama Tuhan Yesus lari. Lalu iblis bilang, saya kenal Rasul Paulus loh, saya kenal Kristus, tapi saya nggak kenal kamu. Siapa kamu main usir-usir saya? Bukankah kamu
cetak dosa saya, digebukinlah orang itu, masuk di got, telanjang, pulang malu, pakai nama yang tidak dikenal. Jadi dengan saya gunakan nama Tuhan Yesus, hukum ketiga, jangan menggunakan nama Tuhan dengan sia-sia. Artinya jangan cuma bilang namanya sementara kamu tidak turut firman-Nya. Jangan bilang kamu orang Kristen, tapi waktu Tuhan perintahkan kamu bilang ada alasan kenapa enggak perlu dilakukan. Itu namanya bohong. Karena saya bilang saya pengikutnya, padahal bukan. You're a liar. Satan is the liar. Nah, kita tahu kita banyak persoalan. Makanya harus belajar. Kalau nggak tahu, saya pikir masih oke-oke aja. Nah, setelah itu, sebelum saya bilang di dalam nama Tuhan Yesus, yang paling ngetop ialah ampuni dosa kami. Ditambah lagi yang banyak. Dan dia baru bangun tidur, doa aja bilang gitu. Artinya kamu waktu tidur banyak cetak dosa ya. Tuh? Karena dia bilangnya, ampuni dosa kami. Oke, dosa saya lah, berdoa sendiri kan. Saya tanya, kamu sebelum tidur berdoa? Iyalah. Kenapa nggak diampuni dosa kamu sebelum itu? Saya nggak perlu minta ampun. Oke. Artinya kamu cetaknya setelah waktu kamu tidur? Enggak. Jadi dosa yang mana dan yang bro minta untuk diampuni? Itu kan pepatah yang patut dibilang kalau berdoa. Dari mana kamu dapatnya? Dari mimbar setiap hari ke-7. Enggak yang mana? Boleh gitu? Bisa nggak Ibu Koni bilang sama Bobby baru berenang? Kenapa tanya saya baru berenang? Iya kan? Kan kalau ngomong harus tanya apakah sudah berenang? Iya, itu patut ditanya kalau memang saya bilang saya baru berenang. Saya paling nggak suka berenang. Iya, tapi kan tata cara hidup kita itu kita tanya itu. Dan untuk bilang tanya itu, saya punya doa nggak lengkap kalau saya belum bilang ampunilah dosa kami yang banyak. Nah, kapan saya bilang ampuni dosa? Kalau ada dosa yang masuk akal nggak untuk bilang itu kalau memang sudah cetak dan belum diampuni? Masuk akal? Masuk akal. Iya, masuk akal. Tapi kalau nggak ada dosa yang dicetak, apalagi baru bangun tidur, kenapa mau bilang itu? Tapi dia bilang, oh ya, tapi memang ada dosa yang belum dibereskan. Memang saya ada cetak dosa dulu. Oke. Nah, apakah dosa yang dicetak dulu kamu udah pernah minta ampun? Ya sudahlah. Nah, kalau sudah, kenapa minta lagi? Tuhan nggak jawab ya waktu itu. Jadi untuk bilang ampuni dosa yang banyak, bisa saja secara rutinitas saja bilangnya, atau saya udah minta 10 kali tapi belum dikabulkan. Makanya inilah pas bangun tidur ke-11 kalinya. Walaupun enggak demikian, saya bilang apa? Tuhan bohong. Dia bilang 1 Yohanes 1:9 kalau mengaku diampuni. Dan dengan saya minta itu tanpa ada apa-apa, saya bilang Tuhan nggak ampuni dosa saya yang dulu walaupun saya akui. Makanya saya bilang sekarang.